Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Tuhan memberkati kita di sebuah forum Zoom yang kita namakan diklat atau workshop menulis buku motivasi pertamamu. Jadi mungkin yang sudah pernah boleh nanti menambahkan pengalamannya menulis buku. Yang belum pernah atau sedang menulis atau sudah selesai tapi belum diterbitkan juga nanti boleh berbagi. Kebetulan pesertanya sedikit jadi kita punya waktu sampai jam 12. Maka kesempatan ini bisa kita maksimalkan ya Bapak Ibu semua. Pembicara kita Mas Farhan dan juga nanti saya akan presentasi juga. Nanti Mas Farhan akan membahas, menceritakan pengalaman pertamanya menulis buku motivasi Cahaya Itu Dekat ya, yang sedang antri cetak karena menjelang puasa Ramadan pasti semua perpustakaan penuh, jadi sudah kita antrekan. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan sudah jadi. Mas Farhan ini masih kuliah di UIN ya, ambil tafsir Al-Quran dan bukunya kami terbitkan. Begitu. Sebelum itu, mungkin sebaiknya saya ingin meminta Bapak Ibu semua untuk berkenalan. Tapi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ngadio, panggilan saya Dio. Penerbit kami namanya Dio Media. Usia tahun ini 10 tahun. Dan mungkin yang belum follow Instagram bisa follow Instagram Penerbit Dio Media atau mengunjungi website kami di www.diomedia.id begitu. Di di tempat kami itu ada program menulis fiksi non fiksi dan juga program andalan kita adalah menulis memoir tiap bulan pasti ada. Bulan ini ada 11 ya. Jadi nanti teman-teman yang belum ikut boleh ikut menulis memoir tema bulan ini ada The Secret of Memoir, memoir Ramadan dan berlebaran di kampung halaman dan sebagainya ya. Mungkin dari Bu Santi dulu mungkin kami persilakan dulu monggo Bu berkenalan. Matur nuwun, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Susanti Purwaningsih, Pak. Bisa Iya. dipanggil Bu Santi. Saya sehari-hari karyawan di BPJS Ketenagakerjaan, tapi sebagai instruktur, Pak. Jadi ngajar di Institut BPJS Ketenagakerjaan di Bogor. Keren sekali. Rumah rumah di Depok, jadi Depok Bogor ya 30 menit lah, Pak, dekat. Kemudian saya memang kalau passionnya di bidang keuangan dan investasi, jadi ngajarnya juga di bidang itu investment dan keuangan. Dan saya sebenarnya punya keinginan pengen menerbitkan buku gitu Pak tentang investasi dan keuangan, terutama tentang perencanaan keuangan gitu Pak. Perencanaan keuangan itu karena memang saya udah memiliki misalnya sertifikasi ya Pak, sertifikasi di bidang Certified Financial Planner sama Wealth Qualified Planner Pak. Jadi untuk pengen saya maksimalkan manfaatnya gitu dalam bentuk ada wujudnya dalam bentuk buku gitu Pak. Cuman bukunya mungkin yang berbeda dengan yang lain, nanti saya pengen pengen bisa apa yang membedakan buku saya dengan buku-buku financial planner yang lain gitu Pak. Mungkin saya mau pendekatannya dari sisi mindsetnya gitu Pak, di sisi pemikiran tentang finansial itu gimana sih Pak gitu. Karena orang mikir finansial itu dari sisi fisiknya aja ya, kalau Ya, saya ya. pengen ada pendekatan dari sisi pemikiran gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Santi luar biasa. Kebetulan saya juga instruktur juga, jadi saya mungkin seminggu mengajar, pasti ada kelas. Halo adik, ikut sama ibunda, manggilnya bunda atau ibu? Nggak apa-apa, boleh kenalan adik. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Om pengen, oh, kelas berapa adik? Umur 4 tahun Oh, Pak. tahu, tahu, iya ini ya. Ya. Oke.
Terima kasih Ibu Santi. Nanti kami nantikan naskahnya. Kemudian Mas Lestio, silakan Mas. Baik, selamat siang semuanya. Maaf off cam, lagi kurang enak badan sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin perkenalkan nama saya Lestio. Saya sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan distributor di Jakarta Barat. Domisili juga di Jakarta Barat. Eh, Kalau nulis sih saya biasanya nulis di media sosial ya. Di media sosial di Instagram biasanya saya nulis itu. Ikut event-event menulis gitu. Mungkin itu aja Mas Dio. Makasih. Oke, nanti kami tunggu untuk buku motivasi pertamanya ya Mas ya. Makasih Mas Lestio. Kemudian ada Doksan, Ibu Dokter Santi. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, aduh mana ini? Boleh open cam? Assalamualaikum. Baru nyampe saya, Waalaikumsalam. jadi baru duduk. Oh gitu. Tadi Silakan Pak dokter. nganterin, ya. Apa ya? Saya nggak tahu apa. Kenalan Kenalan dengan dulu. teman-teman. Oh, oke. Assalamualaikum. Saya Doksan, panggilannya Doksan ya. Jadi memang lebih enak panggil Doksan aja karena di sini juga ada Bu Santi. Nama lengkapnya. Iya. Ya, jadi Silakan. sebenarnya saya udah ada buku, cuma itu termasuk motivasi atau apa ya? Hatiku miliknya gitu ya, bagaimana kita mendekatkan diri sama Allah ya, bisa lah jadi motivasi, cuma Bisa. pengennya sih dari dulu pengen bikin buku motivasi khusus memang di dulu itu. Kalau buku saku gimana ya Mas? Oh, saya punya buku saku itu 2. Saya bikin buku saku 2 itu. You Smile, I Bisa ya. Smile, tentang senyuman dan bahagia bersamamu. Kalau buku saku tuh gimana syaratnya? Iya, 50 halaman cukup. Ya nanti kita buat buku saku ukurannya. Oh, Iya, 50 halaman. Oke, buku cukup itu. saku ya. Oh, 3, Saya sorry, yang pengen. How to Speak termasuk buku saku juga. Saya berarti tiga buku saku yang sudah saya buat. Saya Oke. nulis 14 buku sejak tahun 2009 ya. Jadi tahun produktif saya ya kuliah sampai sekarang. Kalau yang sedang saya siapkan itu buku motivasi juga, manajemen menulis, yang draftnya akan saya presentasikan nanti. Jadi akan saya buat buku saku juga. Ada garis-garisnya, ada plannernya ya, saya kayak punya Bu Santi. Jadi seorang penulis pun harus punya planner yang baik begitu. Nanti kita akan belajar bersama dengan Bu Santi juga, dengan dosen juga ya. Aktivitasnya apa dokter? Ya, nggak terlalu sih, cuman memang sibuk semua ngajar, kadang ngajar. Saya juga kan belajar keuangan juga, makanya saya itu dokter palu gada. Belajar keuangan juga, dokter, hipnoterapis, coach juga, terus ngajar power of number, konsultan, dan segala macam lah. Luar biasa. Terima kasih dokter telah Iya, bergabung. Nanti makasih. mohon tambahan ilmunya dokter. Ya, makasih Mas. Oke, berikutnya Bapak Zulhaidir, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya Jul Haidir, saya dari Aceh Pak, ASN. Oke. Izin off cam Pak. Oh iya. Motivasi Bapak mengikuti acara hari ini ingin menulis buku tentang apa? Saya nih Pak, apa Pak ya? Udah lama saya senang nulis, tapi masih mengembara terus gitu Pak. Pokoknya kalau ada kegiatan nulis buku, sering saya ikuti Pak. Cuman saya nggak pernah selesai gitu Pak. Ini kemarin ada ikut juga dengan apa tuh ya, DWC, dengan dulu Andres Sarepa gitu ikut Pak. Cuman nggak selesai. Nah, Jadi, mohon disampaikan nanti masalahnya kenapa nggak selesai. Biasanya buku pertama itu memang tidak selesai, Pak. oh gitu ya. Saya Iya, nulis iya. beberapa kali di awal-awal itu nggak selesai. Betul. Iya. Jadi memang kita mengalami proses, bukan gagal ya, tapi proses belajar di mana draft pertama itu tidak selesai dan kita ingin membuat buku baru ya yang benar-benar terencana begitu ya. Maka perlu manajemen. Manajemen menulis sampai terbit, sampai selesai saja itu sudah alhamdulillah ya. Kalau terbit memang butuh proses ya. Betul. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan kenapa tidak selesai, atau mungkin ingin menulis buku baru dan itu harus selesai ya Pak ya. Iya. Kita harapkan seperti itu.
Iya. Sering lompat-lompat ya pikiran Pak. Mungkin nggak fokus ya kalau saya ini kan kayaknya kalau koreksi ke diri sendiri ini ya sering nggak fokus gitu. Jadi mempertahankan rangkaian tulisan itu nanti udah lompat apa lagi gitu yang jadi Iya, iya, pikiran. iya. Iya, iya. Oh Iya. ya, bukunya Mas Farhan itu sebenarnya kumpulan tulisan loh, Pak Iya, iya. Haidi dan juga teman-teman. Tetapi bisa dirangkai menjadi bab per bab dengan baik ya. Jadi Betul. strukturnya itu jelas, walaupun sebenarnya itu kumpulan tulisan sebenarnya. Tapi muaranya satu tema, ya kan. Jadi Iya. orang menulis itu pun tidak harus langsung jadi, bisa mencicil di bagian apa yang kita suka. Nanti kalau sudah naskah cukup banyak, nanti kita tinggal melakukan swasembada, merapikan, mengurutkan dan sebagainya, ya. Jadi memang menulis tidak harus sekali jadi. Dan Kalau misalnya gitu punya Pak. Pak Haidir ini belum selesai sekarang ya, itu Nah, bisa dikoreksi bagian mana yang perlu diselesaikan sehingga naskahnya selesai itu. izin Pak, mau bertanya Pak. Mm-mm. Kalau saya kan sering gitu Pak kan, misalnya ini kemarin kawan ada yang meninggal, jadi kayak saya buat sedikit catatan memoir lah Obituari gitu. namanya. Gitu kan. Jadi saya kalau ada ide-ide ya cuman selembar-selembar gitu, puisi juga Pak ya. Itu apa bisa nanti kayak saya ini ada beli buku juga Pak, ini Perjalanan Membingkai Makna Pak kan, Teddy Prasetyo. Saya ngelihat dia pun kayak tulisan-tulisan hariannya gitu, ide-ide apa bisa gitu juga Andi itu Pak. Oh bisa, itu namanya kalau kita menulis catatan harian atau itu namanya memoir ya, journaling itu bahasa Oh iya ya. ilmiah psikologinya. Itu Iya, iya. bisa ya, itu kumpulan-kumpulan tulisan ringan itu bisa diterbitkan dan menjadi semacam mindfulness ya, bahasa yang ngetren sekarang mindfulness, supaya Iya. kita tidak overthinking maka perlu namanya stress release itu seperti itu, sehingga misal ada yang kemarin saudara bapak ada yang meninggal membuat obituari, ada masalah muncul di kepala itu ditulis ya, Iya. sehingga tulisan bapak itu akan kaya dengan banyak pengalaman. Nanti kalau sudah banyak tinggal diurutkan per babnya Pak. Itu termasuk mencicil ya, atau Oh, istilahnya ngemil. Membaca pun seperti itu kan, tidak mungkin kita membaca langsung brok satu buku kan, nggak mungkin, pasti di bagian-bagian yang penting-penting kita ingin baca. Kalau iya, saya iya. suka seperti itu ya Iya, iya. Pak. Ya, makasih banyak Pak. Oke, ini sudah Ya, berkenalan semua. Nanti ya. di sesi tanya jawab Bapak Ibu semua boleh menyampaikan perencanaan naskah yang akan ditulis begitu ya. Bagi yang sudah bisa disampaikan apa masalahnya sehingga kita bisa memberikan solusi sampai naskah terbit begitu. Nanti Mas Farhan boleh memperkenalkan diri ulang ya, dan kita waktu sepenuhnya bagaimana awal menulis, kemudian tahu benar video media, dan kami tim redaksi menyatakan bahwa buku ini lolos seleksi begitu dengan kontrak royalti. Mas Farhan, kami persilahkan. Baik, saya izin share. Ya, sudah terlihat, Mas? Ya, oke, mantap. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Dio selaku CEO Dio Media ya, atas pemberian kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang dalam hal ini berjudul webinar menulis buku motivasi pertamamu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa bagaimana perjalanan saya dari awal menulis buku pertama saya. Ini kebetulan buku pertama saya, Bapak Ibu sekalian. Buku pertama saya yang berjudul Cahaya Itu Dekat. Nah, bagaimana perjalanan saya dari awal
menulis, mengumpulkan ide, dan lain sebagainya, kemudian sampai kepada saya mengajukan kepada penerbit Biomedia. Saya mengawali perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Farhan, saya domisili di Tangerang Selatan, ya, lebih tepatnya di daerah Pamulang, Bapak Ibu sekalian. Saya aktivitas sehari-hari mengajar di salah satu madrasah negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri di Jakarta. Kemudian saya juga sambilan juga dengan melanjutkan kuliah di UIN Jakarta. Dan yang sebelumnya itu saya lulus S1 di Institut PTIQ Jakarta. Di sini untuk info lebih lanjutnya atau ingin sharing-sharing dengan saya, boleh Bapak Ibu sekalian bisa lewat Instagram Muhammad Farhan 90 atau Twitter mofarhan90 atau lewat email muhammadfarhan2017@gmail.com. Ini cukup singkat saja ya. Nanti kita langsung ke. Nah, di sini sebelum saya cerita mengenai perjalanan menulis saya dari awal sampai ke penerbitan, saya akan mengantarkan Bapak Ibu kepada definisi menulis ya. Ini untuk membuka kembali, mengulang kembali, sekaligus memotivasi kembali diri kita masing-masing bahwasannya apa itu menulis. Ya. Di sini menulis adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, informasi atau cerita menggunakan aksara. Sekaligus juga menulis merupakan proses menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulisan yang biasanya disebut dengan karangan. Ya, jadi menulis itu adalah cara kita untuk menuangkan kreativitas yang ada di kepala kita atau dalam pikiran kita atau gagasan kita mengenai suatu fenomena yang sedang kita lihat, gitu. Nah, kemudian bagaimana supaya apa yang ingin kita sampaikan melalui gagasan dan pemikiran kita itu bisa dilihat orang, yaitu dengan tulisan. Nah, ini sedikit definisi. Kemudian karangan. Karangan sebagai ekspresi pikiran, gagasan, pendapat, pengalaman disusun secara sistematis dan logis. Nah, ini karangan adalah salah satu aspek atau salah satu instrumen yang menjadikan ekspresi pikiran kita, gagasan, atau pendapat kita itu muncul dengan sendirinya. Kemudian menulis juga menurunkan atau menuliskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut dan di dalamnya tergantung pesan dari penulis. Ya. Di sini kalau kita lihat menulis itu bukan sekedar tulisan ya, rangkaian kata Bapak Ibu sekalian, bahwasannya menulis juga bisa berupa susunan gambar-gambar ya, seperti misalnya cerita anak, nah, itu termasuk bisa menulis yang bergambar seperti yang sering dibaca oleh anak-anak, buku dongeng, nah itu termasuk juga menulis ya. Jadi bukan hanya seperti novel, seperti puisi, seperti sajak dan sebagainya, tapi melalui gambar visual pun itu juga termasuk ke dalam menulis ya. Seperti juga yang sekarang anak-anak itu banyak baca komik ya. Komik-komik itu juga termasuk ke dalam menulis. Karena idenya itu atau imajinasi seorang penulisnya itu tidak dituangkan secara tulisan tetapi dalam bentuk visual. Sehingga terlihat jelas oleh pembaca bahwasannya ini ide-ide dari si penulis. Kemudian seseorang yang terampil menulis tanpa terampil mengarang tidak mempunyai arti, tidak akan mempunyai arti sebab tidak ada yang dinikmati pembaca. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bahwasannya seseorang yang terampil menulis tanpa terampil mengarang tidak mempunyai arti sebab tidak ada yang dinikmati pembaca. Makanya kita itu harus dilatih untuk mengarang atau mengeluarkan ide-ide kita.
ya, sehingga apa yang kita tulis itu akan jelas kemana arahnya, kemana tujuannya, dan untuk siapa ditujukan sebagai pembacanya. Sebaliknya, nah ini yang selanjutnya adalah sebaliknya, terampil mengarang belum tentu terampil menulis, karena dalam mengarang yang terlibat hanya ekspresi atau imajinasi. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu sekalian mempunyai keluh kesah ya. Saya misalnya gini, saya punya tulisan atau saya punya ide nih, tapi saya sulit untuk menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, sehingga itulah salah satu masalahnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menelaah lebih dalam yang sudah terbenak dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita. Nah, itu sebenarnya prosesnya panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan secara gamblang bagaimana supaya ide-ide kita ini tidak hanya selewat gitu aja di kepala kita, ya, tapi tidak menghasilkan tulisan. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya, di slide selanjutnya akan saya bahas secara gamblang bagaimana supaya kita itu bisa menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, ini ada sebagian beberapa tokoh ya. Sebenarnya banyak Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh yang banyak memberikan kutipan-kutipan kalimat mengenai menulis. Ya. Di sini saya ambil 3 tokoh saja. Ya. Yang pertama adalah dari Pram. Ya. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu tokoh ini, Pramudianantatur. Beliau berkata bahwasannya orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kita boleh sepandai-pandai apapun dari orang lain, ya, mau banyak gelar atau segala apapun ya yang kita punya dalam diri kita, tapi kita tidak menulis, ya otomatis keilmuan yang kita punya itu hanya stuck di pikiran kita saja atau ke dalam diri kita saja, tapi tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Makanya di sini Pram ini menekankan bahwasannya ketika apa yang kita punya dalam diri kita, keilmuan kita, keahlian kita, itu harus kita tuangkan kepada masyarakat. Karena masyarakat akan mengetahui orang tersebut bahwasannya itu pernah hidup. Jadi jika kita ingin diketahui orang, ya, bahwasannya kita pernah hidup pada zaman itu, maka kita menulis. Ini salah satu quotes yang saya ambil ya, Bapak Ibu sekalian, karena saya taruh di paling pertama karena memang itu relate dengan saya, yang sebenarnya saya juga masih sebagai penulis newbie, Bapak Ibu sekalian. Ya, penulis newbie, karena baru satu karya yang saya akhirnya terlahir juga gitu. Nah, ini salah satu yang membuat salah satu quotes yang membuat saya akhirnya bisa menerbitkan buku. Kemudian yang kedua adalah dari J.K. Rowling. Ya, ini salah satu pengarang novel yang sangat banyak sudah bestseller di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang berjudul novelnya yaitu Harry Potter. Beliau berkata bahwasannya mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kamu ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Ya, jadi ide dasar sebuah tulisan tidak hanya dari keilmuan kita atau kemampuan kita, tapi juga bisa berasal dari pengalaman dan perasaan kita sendiri. Misalnya kita sedang patah hati, diputusi oleh seorang wanita, atau kita tiba-tiba misalnya dijauhi oleh teman kita, ya. Nah, itu bisa sebagai bahan referensi tulisan kita atau ide dasar sebuah tulisan kita. Ya. Kebanyakan sih sekarang Bapak Ibu sekalian, penulis-penulis muda itu banyak mengambil gambaran ide dasarnya itu dari pengalaman sendiri. Ya. Jarang banget kalau misalnya dari yang
referensi-referensi yang ilmiah itu paling beberapa saja yang mungkin diambil. Tapi yang paling banyak adalah dari pengalaman diri sendiri. Itu. Karena kenapa? Karena pasarnya sekarang itu, kalau saya boleh sampaikan, itu banyak dari hal-hal yang berbau romantis atau hal-hal yang berbau cerita-cerita yang membangkitkan semangat dan gairah untuk melaksanakan segala aktivitas. Nah, itu sekarang banyak Bapak Ibu sekalian yang seperti itu. Kemudian yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib, saya kutip juga di sini. Beliau berkata, semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Nah, ini sangat bagi saya itu kutipan ini sangat menyentuh, karena mungkin sebagai fisiknya kita orang akan hanya tahu wujudnya saja atau fisik diri kita saja. Tapi ketika kita sudah tiada, orang akan mengetahui diri kita, ya, yang generasi selanjutnya itu akan mengetahui diri kita hanya melalui karya kita. Makanya menulislah, ya, Bapak Ibu sekalian, jangan takut jangan takut tidak dihargai atau misalnya dicemooh orang gitu. Nah, itu jangan takut, ya. Kalau kritik harus kita terima, ya, karena tidak semua karya yang kita tuliskan, yang kita sampaikan itu sepenuhnya sempurna. Jadi jangan takut untuk berkarya, ya. Sedikit apapun jangan takut berkarya. Karena itu yang akan menjadi masterpiece bagi kehidupan kita sampai akhir hayat, insya Allah. Nah, ini saya akan memulai, ya, pembahasan inti kita pada forum kali ini, yaitu awal menulis buku motivasi saya. Ya. Di sini saya menjabarkan beberapa poin, ya. Yang pertama yaitu yang harus kita awali adalah siapkan tema dan target pembaca yang diinginkan. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena sebelum kita menulis, kita harus tahu tema apa yang akan kita bawa dan kita hadirkan kepada para pembaca. Kalau misalnya banyak buku yang sudah ditulis oleh penulis besar, itu kayak novel atau buku-buku self improvement yang berbau romantis segala macam. Nah, itu sudah banyak. Tapi kita harus hadirkan ke dalam masyarakat, ya, di tengah masyarakat itu buku-buku yang berbeda dari sebelumnya. Atau kalau misalnya temanya sama, kita hadirkan isinya tuh beda dari yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sehingga masyarakat akan tahu perbandingannya, ya, di antara buku kita dengan buku yang lain. Nah, kemudian ini juga termasuk Bapak Ibu sekalian target pembaca yang diinginkan. Nah, target pembaca yang diinginkan sebelum kita tulis, yang kita mau itu apa? Apakah untuk anak muda, apakah untuk orang tua, atau general, untuk umum apa saja, mau itu orang tua, mau itu anak muda, semua bisa menikmati karya kita. Atau yang paling yang sudah sedikit ya kita lihat itu buku anak-anak, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu saya belum pernah menemukan seorang penulis besar yang menuliskan buku anak-anak, karena buku anak-anak pada zaman ini itu udah sangat langka ya, saya lihat ya. Mungkin Bapak Ibu tahu, tapi kalau misalnya saya lihat itu kurang banyak yang menulis buku anak-anak. Buku anak-anak yang bergambar ya, terutama yang ada gambarnya itu kurang sekali. Makanya seringkali anak-anak itu dapat buku-bukunya kayak buku novel, ya, novel-novel yang tidak sesuai dengan umurnya, usianya tidak sesuai. Nah, itu kita harus bisa masuk ke situ, ya. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kita menulis buku anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu harus disiapkan sejak dini, harus disiapkan sejak sekarang gitu.
Kemudian yang kedua adalah munculkan ide-ide baru yang belum pernah ditulis oleh penulis sebelumnya atau yang berbeda dari penulis lainnya. Ya, kita harus munculkan sebelum kita menulis, kita harus munculkan ide-ide baru yang belum pernah ditulis oleh penulis sebelumnya. Makanya sebelum kita menulis, kita harus riset terlebih dahulu. Apa buku-buku yang belum pernah ditulis oleh penulis sebelumnya? Atau kalau misalnya memang buku itu sudah banyak yang menulis, kita harus tulis yang isinya itu harus beda dengan penulis lain. Ya. Bagaimana caranya itu harus kita siapkan, harus kita riset terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga nanti tulisan kita itu ya tadi akan menjadi terlihat perbedaannya oleh para pembaca. Yang ketiga adalah yang ini selalu saya terapkan ya dalam setiap tulisan saya, ya yang sebelum maupun yang sudah mau jadi buku ataupun yang sedang saya rencanakan saat ini untuk buku keduanya, itu selalu saya terapkan di awal adalah outline, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena itu penting sekali sebagai bagian dari gambaran kita dalam hal menulis. Sehingga kita tahu arahnya akan kemana tulisan kita. Dan isinya apa saja yang akan kita sampaikan kepada para pembaca. Ya. Buatlah outline kasar yang berisikan poin-poin yang akan dibahas. Nah, yang dibahas itu apa saja? Pertama, sudah pasti tema. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kedua, yaitu adalah judul. Ya. Yang ketiga adalah subbab-subbab. Ya. Subbab-subbab besar, bab-bab besarnya ya, bab-bab poin besarnya, bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab akhir yang kita mau. Kemudian isi dari bab itu. Ya. Misalnya bab 1, poinnya apa, poinnya apa, poinnya apa. Bab 2, poinnya apa, poinnya apa. Nah, itu harus kita buat sebelum kita mulai menulis atau sebelum kita mengetik di laptop itu harus sudah kita rancang. Ya. Lebih baik bagaimana Pak kalau misalnya outline-nya itu supaya bagus ya ditulis saja pakai tulis tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, pakai tulis tangan dulu jadi jangan langsung di laptop ya tulis tangan dulu aja karena supaya apa? Karena kalau misalnya dari kertas itu lebih enak kita merancangnya, ngubahnya. Ya walaupun di laptop lebih mudah juga, tapi kalau laptop kan kita harus buka dulu, nunggu dulu segala macam ya untuk bisa sampai ke Word-nya. Tapi lebih enak tuh kalau saya sendiri itu lewat notes, ya. Notes buku kecil yang saya rangkai outline-nya untuk buku selanjutnya nanti ditulis. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara memunculkan ide. Nah, ini tadi di awal kita sempat singgung. Nah, ini saya jelaskan lagi. Yang pertama adalah cari yang dekat dengan kita dahulu. Jadi nggak perlu jauh-jauh, Bapak Ibu, mencari ide dari apapun ya, misalnya dari diri kita atau dari apa yang kita baca, ya itu bisa juga dari yang kita dekat. Ya, misalnya kita atau misalnya saya seorang guru. Nah, saya biasa berinteraksi dengan murid, dengan anak. Setiap hari dari Senin sampai Jumat, saya berinteraksi dengan anak. Saya mendengar cerita-cerita mereka, saya melihat tingkah laku mereka. Nah, itu bisa menjadi bahan, ya, bahan ide bahwasannya, oh ini anak pernah ngelakuin ini ke saya, atau misalnya pernah bercandain saya, atau misalnya pernah bermain dengan saya di kelas gitu. Itu bisa menjadi salah satu ide dalam tulisan kita. Nah, jadi cari yang dekat kita dulu, Bapak Ibu. Ya, baru kalau misalnya sudah ada atau misalnya masih stuck di situ, kita bisa cari ke alternatif lain. Nah, alternatifnya apa? Yang kedua ini bisa melalui permasalahan hidup sendiri atau fenomena sosial yang sedang ramai dibicarakan. Nah, ini yang kedua ini adalah alternatifnya. Ya. Bisa melalui permasalahan hidup. Ya. Misalnya saya punya masalah hutang sama si A misalnya, atau saya punya permasalahan misalnya
si ini ngediemin saya, si A ini ngediemin saya, atau si A ini pernah ngebully saya, misalnya ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa menjadi salah satu ide, ya. Apapun itu, mau itu novel, mau itu puisi, mau itu buku self improvement atau buku sajak dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ide dasar kita dari permasalahan hidup sendiri atau fenomena sosial yang sedang ramai dibicarakan, ya. Misalnya fenomena apa yang kemarin booming, yaitu seorang polisi yang menembak seorang ajudan polisi, seorang jenderal polisi menyuruh ajudannya untuk menembak temannya. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide, ya, entah itu novel, entah itu yang lain dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga dari mendapat cerita dari orang-orang terdekat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini poin yang saya dapati atau sering saya baca itu idenya dari cerita-cerita orang terdekat, ya. Biasanya saya lihat ini tuh di cerpen, Bapak Ibu. Ya, cerpen-cerpen, kumpulan cerpen gitu, itu banyak sekali yang ngambil idenya dari cerita orang-orang terdekat. Nah, karena ini sebenarnya selalu relate dengan pembaca, ya. Jadi kalau cerita orang terdekat itu selalu menyentuh terhadap orang yang membaca karya kita. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif bagi Bapak Ibu sekalian ketika ingin menulis. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah, nah, ini sebagai apa? Sebagai pengingat, ya. Ketika poin 1, poin 2, dan poin 3 yang tadi saya jelaskan sudah ada dalam benak Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu sudah dapat itu semua, kita harus mencatatnya ke dalam notes, ya. Karena ini penting sebagai pengingat, ya. Kadang kita lupa apa yang sudah kita pikirkan kemarin. Kadang kita lupa apa yang kita sudah dapat nih cerita dari orang terdekat kita kemarin, atau 2 minggu yang lalu. Nah, kita kan pasti sering lupa tuh. Nah, supaya tidak lupa kita catat di notes, ya. Mau di manapun, ya. Mau itu di HP, mau itu di laptop, mau itu di perangkat-perangkat yang ada notes-nya, Bapak Ibu. Itu bisa kita pakai untuk sebagai pengingat ide kita. Selanjutnya adalah, nah, ini salah satu seni merangkai kata-kata yang baik, ya. Ini formula yang saya pakai di buku saya, buku pertama ini, buku Cahaya Itu Dekat, yang sebenarnya ini saya bikin sendiri, ya, Bapak Ibu. Jadi bukan dari mana-mana, ini saya pikirkan sendiri dan saya rancang sendiri. Mungkin nanti bisa di akhir kita bisa sharing pengalaman kita dalam membuat tulisan atau kata-kata. Tapi ini saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah munculkan satu kata dalam pikiran kita. Misalnya di sini yang terbenak dalam pikiran saya adalah misalnya cinta, hidup, buruk, atau terlena. Nah, kemudian kumpulkan, ya, yang sudah ada di pikiran kita, kata-kata itu. Kita kumpulkan dan tulis dalam notes pribadi. Kemudian selanjutnya ngapain? Selanjutnya, bayangkan kata-kata itu di dalam kepala dengan kata-kata yang lain, sehingga menjadi sebuah kalimat utuh. Jadi, cinta, ya, saya ambil satu kata, cinta. Cinta butuh pengorbanan. Cinta tidak selamanya, cinta butuh pengorbanan, cinta akan selalu menjadi kenangan. Itu bisa sudah menjadi 2 baris tuh, ya. Nah, kita harus terus kembangkan sampai menjadi baris kalimat atau paragraf kalimat yang utuh. Nah, di sini yang selanjutnya adalah gunakan formula ABAB. Maksudnya apa? ABAB di sini seperti yang kita ketahui, ya, sebenarnya ABAB ini banyak menjadi formula di berbagai bentuk tulisan. Entah itu puisi, entah itu sajak, entah itu lagu, ya. Itu banyak yang
menggunakan formula ABAB. Ya. ABAB ini maksudnya apa? Maksudnya di baris kalimat itu kata terakhir atau bunyi terakhir di kalimatnya itu sama di bawahnya, dengan bawahnya, ya, atau dengan baris selanjutnya, itu sama. Nah, makanya di sini saya cantumkan di bagian akhir, carilah persamaan bunyi di akhir baris kalimat. Untuk apa? Untuk apa ya? Karena saya bikin begini, Bapak Ibu, supaya enak saja dibaca. Nah, itu kata enak dibaca itu yang selalu menjadi pegangan saya, sehingga saya bisa melahirkan buku Cahaya Itu Dekat. Ini saya spill sedikit contohnya, Bapak Ibu. Nah, ini yang salah satu yang saya ambil di Cahaya Itu Dekat, yang salah satu kutipannya. Di sini saya menulis, banyak orang menyukai tantangan tapi lupa dengan rintangan. Kemudian apalagi selanjutnya, banyak juga orang yang ingin merelakan tapi lupa akan kenangan. Nah, di sini terlihat ya, bunyi iramanya ada di bagian akhir. Ya. Kalau di sini banyak orang menyukai tantangan, an, ya, tapi lupa dengan rintangan. Kemudian banyak juga orang yang ingin merelakan tapi lupa akan kenangan. Nah, sebenarnya ini bukan ABAB ya, tapi AAA. Ya, tapi nanti bisa Bapak Ibu kreasikan lagi supaya menjadi ABAB. Nah, kemudian selanjutnya saya mengambil lagi, nah, contohnya lagi, alam raya ini dibentangkan Tuhan begitu luas. Nah, maka berhati-hatilah, jangan sampai kamu cepat puas. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Cukup merawatnya dengan hati yang ikhlas, supaya kamu menjadi orang yang derajatnya paling atas. Nah, ini yang saya pakai formulanya yang tadi, yang ABAB. Ya, walaupun bentuk hasilnya tidak sesuai dengan ABAB, tapi jadinya AAA. Ya, AA. Nanti Bapak Ibu bisa kreasikan lagi ya untuk kalimatnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kutipan ini, yang terlihat itu adalah yang termasuk dalam formula, yaitu kata luas dan puas. Kemudian ikhlas dan paling atas atau atas. Ya. Nah, ini menjadi bunyi kalimat yang ketika pembaca melihat tulisan kita itu akan enak dibacanya, ya. Atau dalam hati si pembaca itu akan enak dipahami, ya. Sehingga dia seterusnya akan enak membaca buku kita. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan saya tegaskan lagi, ya, walaupun ini sudah tadi dibahas beberapa, bahwa menulis bukan hanya sekedar merangkai kata-kata, akan tetapi juga terdapat seni menelaah. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu menulis itu perlu dilakukan riset yang mendalam. Ya. Dari segi tadi yang saya sudah bahas, penentuan tema, ya, itu penting. Kemudian pendalaman. Nah, pendalaman tadi belum dibahas ya. Pendalaman ini berupa riset. Tema. Contoh misalnya, buku saya, Cahaya Itu Dekat. Temanya tentang self-improvement, ya, atau motivasi Islami. Nah, kemudian nanti motivasi Islami itu dikaitkan dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis. Terus nanti ide pokoknya itu berupa apa? Berupa kutipan-kutipan kalimat yang berisikan tentang refleksi refleksi diri, ya, agar selalu mendekat kepada Tuhan. Nah, di situ pendalamannya bagaimana? Pendalamannya melalui apa sih dalil-dalil atau dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang itu. Saya cari dalilnya apa, kemudian bagaimana pembahasan dari para ulama mengenai hal itu. Nah, dari situ ntar bisa disusun, ya. Nanti masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu bisa melalui tahap riset atau pendalaman. Nah, kemudian yang
selanjutnya yang terakhir yaitu adalah outline. Ya, outline tadi sudah sempat disinggung. Ya, jadi dibikin dulu outline-nya. Nah, di sini outline juga bisa berupa tulisan-tulisan kasar. Ya, sebelum kita menulis dan kita susun, kita rangkai menjadi beberapa bab. Ya. Kalau saya sendiri, saya itu biasanya ya khusus untuk terlebih khusus bagi buku saya ini Cahaya Itu Dekat itu saya biasa menulis di Twitter Bapak Ibu. Ya. Karena kalau di Twitter itu kan kita lebih enak menulisnya ya, walaupun memang dibatasi cuma beberapa kata, tapi kita lebih enjoy-nya di situ di Twitter karena pembacanya juga lebih mudah ya. Kemudian kita juga bisa mengeksplor ya melalui tambahan seperti gambar-gambar atau suara atau musik itu bisa, atau misalnya kita bikin podcast, nah terus kita taruh di bawahnya tulisan-tulisan kita, nah itu bisa juga Bapak Ibu. Nah itu yang sering saya lakukan biasanya ya, terlebih kepada buku saya ini, itu sebelum saya menulis, sebelum saya taruh di laptop, saya menulisnya di Twitter. Biasanya saya tulis di Twitter atau di notes HP, Bapak Ibu. Kita sudah punya beberapa di gadget kita itu ada notes. Nah, itu kita harus gunakan dengan semaksimal mungkin. Nah, ini buku saya, Cahaya Itu Dekat. Ya. Ini sekaligus terakhir ya, poin terakhir dari saya. Saya akan membahas sedikit tentang buku saya. Buku ini saya beri judul Cahaya Itu Dekat. Ya. Temanya adalah dengan pengembangan diri atau self-improvement. Ya, terdapat 3 bab yang dimana masing-masing bab terdapat 14 kutipan kalimat. Nah, tujuan dari saya menulis buku ini adalah sebagai bahan refleksi diri agar manusia selalu sadar akan kehadiran Tuhan dalam setiap lika-liku kehidupannya dan bersyukur pada setiap karunia nikmatnya. Kemudian selain itu, di beberapa penjelasan kalimat kutipan juga saya cantumkan dalil-dalil Quran dan hadis, dan juga beberapa kutipan ulama, sehingga dapat diketahui pandangan Islam secara menyeluruh. Nah, profil ini bisa menjadi patokan Bapak Ibu sekalian untuk menulis outline. Jadi jelas, bukunya apa, temanya apa, kemudian babnya apa saja, dan kemudian tujuan dari Bapak Ibu menulis buku ini untuk apa dan pasarnya kemana. Nah, terus tinggal tambahin nanti Bapak Ibu poin-poinnya itu apa nanti di setiap babnya itu. Mau ditambahin apa? Dalil Al-Quran kah? Atau pandangan dari seorang ahli ini kah? Atau dari seorang dokter atau seorang praktisi dan lain sebagainya? Itu bisa Bapak Ibu cantumkan di bagian isi. Nah, itu sebelum menulis di laptop atau sebelum masuk kepada tulisan inti, nah kita harus menulisnya di outline terlebih dahulu. Ini penting ya, saya tekankan outline, ya tadi yang sebelumnya saya bahas, pendalaman riset dan juga outline. Ya. Kalau tema itu pasti sudah ada beberapa masing-masing dari Bapak Ibu, tetapi yang saya tekankan di sini adalah pendalaman tema atau riset dan juga outline. Penting. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Nah, beberapa nanti bisa kita sharing lewat sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab, misalnya Bapak Ibu sekalian tanya melalui chat atau langsung bertanya dengan saya nanti. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin itu Mas. Ya. Ya, teman-teman, menarik sekali materinya dari Mas Farhan. Kami persilakan 1, 2, 3 ini yang ikut 4 orang, yang beberapa itu izin. Silakan siapa dulu yang mau bertanya ke Mas Farhan? Monggo, Bu Santi mau tanya dulu. Iya boleh Mas Farhan. Saya tanya, ya tadi selain Mas Farhan punya motivasi
Kalau berapa lama Mas Farhan sampai menerbitkan buku ini sampai sudah mau terbit nih Mas? Kemudian kendalanya Mas Farhan apa saja yang kemudian Mas Farhan berusaha untuk menghilangkan kendala tersebut? Terima kasih Mas. Langsung dijawab, Mas. Ya, langsung. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Santi. Mengenai kapan atau misalnya awal mula saya menulis ini, itu dimulai sejak waktu COVID. Bu. COVID. Sebenarnya bukan pas COVID banget, bukan tahun 2020, tapi ketika pasca mulai mereda COVID itu di 2021. 2021 awal itu saya mulai menulis, ya menulis buku ini terutama. Itu saya mulai menulis, sebenarnya ini kumpulan yang tadi saya bilang, Bu, kumpulan Twitter. Tulisan-tulisan saya di Twitter dari tahun 2019. Saya kembangkan tulisan-tulisan di Twitter dulu, baru kemudian masuk kepada tulisan di Word, nulis di Word. Nah, kalau ditanya, nah itu yang satu. Kemudian yang kedua, hambatannya apa? Sebenarnya hambatannya itu ya tadi yang Bapak Ibu mungkin sini pernah merasakan ya. Itu adalah kalau misalnya istilahnya itu di para penulis writer's block. Nah, writer's block itu adalah kemandegan ide yang kita sudah susun, nih, yang sudah kita susun rapih banget, kemudian kita tuangkan dalam tulisan, kita bingung untuk merangkai kata-kata. Nah itu hambatnya di situ. Nah, ketika saya sudah menulis bab 1, sudah selesai, kemudian mau lanjut ke bab 2, di awal-awal saya sudah bingung, atau misalnya saya sudah nggak tahu lagi harus kemana ini, terus apa lagi. Nah di situ. Tapi untuk antisipasinya bagaimana? Saya biasanya mengantisipasinya dengan ngobrol sih, Bu. Berinteraksi dengan seseorang. Jadi saya ungkapkan ide-idenya yang sudah saya tulis atau rancangannya. Nah, kemudian nanti teman saya ini akan memberikan masukan kepada saya. Jadi istilahnya sharing lah, sharing face to face dengan teman saya. Bagaimana ini harus tambahin apa, kurangnya apa. Nah di situ saya akhirnya nemuin lagi ide dan akhirnya saya kembali nulis lagi, ngetik lagi. Nah situ. Jadi, saya bisa mengantisipasi kehambatan dalam merangkai kata atau menulis. Oke, yang lain mungkin ada feedback Bu Santi? Kalau untuk ukuran penulis baru 2 tahunan gitu ya Pak Mas Tio, 2 tahun baru bisa terbit atau tergantung udah punya temanya dulu atau gimana? Sudah punya naskah lengkap dulu yang paling penting. Naskah sudah jadi dulu. Baik, terima kasih Mas Farhan. Iya, Ya, sama-sama, sama-sama. Bu. Yang lain mungkin? Makasih Bu Santi. Monggo yang lain? Belum ada? Oke, ini nanti sesi saya. Kalau belum ada akan saya lanjutkan. Materi saya itu tentang manajemen menulis yang sudah Bapak Ibu terima. Nah, nanti kita mungkin banyak ngobrol-ngobrolnya ya, karena ini terkait dengan planning begitu. Tentang manajemen secara umum. Jadi saya menggunakan pendekatan ilmu manajemen ekonomi, bisnis untuk produksi sebuah buku sampai buku terbit. Ada 2 yang saya gunakan pendekatannya. Mungkin kalau yang ambil jurusan ekonomi, bisnis, pasti sudah tahu teori ini ya. Izin share dulu Bapak Ibu. Apakah sudah tayang? Sudah? Belum, Mas? Belum, Ya, udah. sudah. Ya. Ya ini. Manajemen menulis, manajemen itu kan sebenarnya kan pengaturan ya. Kita bisa mengatur
hidup kita. Kita bisa mengatur naskah yang akan kita tulis. Kita bisa mengatur cara promosi kita, pengaturan ya. Aturan-aturan apa yang perlu kita patuhi untuk diri kita sendiri sebagai penulis begitu. Dari mulai perencanaan sampai naskah itu terbit. Begitu ya. Ini POAC, Planning, Organizing, Executing, Controlling. Kemudian 3P, perbanyak, perkuat, perluas. Ini dua pendekatan yang saya gunakan selama 10 tahun. Saya mendirikan penerbit dan juga menjadi penulis ini. Teori ini bagi saya cukup bagus begitu. Sebentar saya bikin kopi dulu Bapak Ibu ya. Ini sudah mendidih. Ya. Oke. Mungkin saya ingin ingin minta 5 menit kepada teman-teman semua untuk membuat planning, perencanaan ya. Buku yang akan Bapak Ibu tulis ya. Silakan menggunakan kertas yang ada di tempat masing-masing atau menggunakan HP, pokoknya alat tulis lah. Membuat rencana judul bukunya apa ya. Kemudian membuat perencanaan babnya itu berapa bab, 10 bab katakanlah. Terus masing-masing bab itu apa saja. Begitu ya dulu ya. Saya mau bikin kopi, ini sudah mendidih. Saya tunggu 5 menit lagi. Yang sudah nanti akan saya minta satu persatu untuk menyampaikan judul bukunya apa, terus yang dibahas babnya apa saja. Itu menindaklanjuti dari materinya Mas Farhan. Kalau saya mungkin lebih ke konsultannya, jadi lebih ke praktikalnya ya. Jadi lebih ke eksekusinya, bagaimana mengeksekusi sebuah naskah sampai terbit. Kemarin aku ini lagi loh Pak, ketemu. Ya. Yang baru bergabung Mbak Nova, selamat pagi. Apa aja tadi Mas? Endingnya berapa bab? Berapa bab ya Judulnya gitu. terserah. Iya, maksudnya apa aja? Ya apa saja yang judulnya. akan ditulis. Oke. Kan terserah masing-masing. Enggak, tadi kan ada Mas Dio yang ngomong. Judulnya, babnya. Babnya ya terserah Ibu mau nulis apa. Iya, Kan maksud dari saya saya. apa aja, apa aja. Apa saja ya Ibu mau nulis apa saja itu kan dari Ibu babnya. Masa saya yang nulis kan bukan saya. Yang nulis Enggak, Ibu. tadi yang Mas Dio sarankan apa aja, misalnya nih judulnya, babnya, Itu apalagi yang tergantung mau di penulisnya. POC. Tergantung penulisnya. Kan saya bukan penulisnya, Ibu yang nulis. Jadi yang membuat bab itu Ibu. Jangan saya yang menuntun. Iya, aduh Mas Dio. Maksud saya tuh apa aja yang mau ditulis di planning ini. Tadi kan ada Mas Dio Pertama dia. judul, yang kedua Judul. bab. Oke. Babnya ini apa saja kan dari Ibu. Iya, itu aja. Dua dulu Judul dan bab. saja. Judul Dua dan bab dulu. ya. Judul dan babnya apa saja. Dah itu dulu. Namanya outline, kerangka. Oke. 2 hal ya. Itu. Mungkin ada yang nge-lag mungkin ya. Saya ulangi lagi. Tugas yang pertama adalah 1, judulnya apa bukunya. Yang kedua, berapa bab. Berarti membuat bab masing-masing itu katakanlah judul 10 bab. Nah, 1 sampai 10 ini babnya apa saja. Bebas ya, dalam arti ini hanya sebagai pemanasan, maka babnya boleh belum final ya. Yang penting membuat bab dulu saja sebagai latihan ya. Yang membuat penulisnya bukan saya. Ini nanti untuk memacu kreativitas. Orang kreatif itu harus bisa mencipta bab terutama. Penulis kreatif juga sama, harus bisa membuat per babnya itu bagaimana begitu. Nah, kalau kita nggak bisa bikin outline, terus kita mau nulis apa per babnya kan kita nggak tahu.
nanti bukunya nggak jadi-jadi, ya kan? Itu. Jadi kita memang harus disiplin tuh di bagian ini ya. Di bagian membuat kerangka itu harus sangat disiplin. Ya, karena di bagian perencanaan ILA, teman-teman, Bapak Ibu, kita itu menganalisis kondisi kita terhadap kesiapan menulis. Ya, kondisi jiwa kita, kondisi badan kita, psikologi kita harus bisa menganalisis diri dan bisa mengidentifikasi masalah yang kita hadapi sebagai penulis. Nah, karena ini sesi workshop, maka bab yang Anda tulis itu saat ini itu kondisinya seperti apa ya? Tulis saja dulu ya. Tulis saja dulu. Masalah yang dihadapi Anda itu apa saja? Tulis saja per babnya itu apa. Nah, setelah selesai menganalisis, mengidentifikasi, maka nanti saat presentasi Anda akan punya skala prioritas buku apa yang akan saya tulis seperti itu. Sehingga nanti ke depannya selama 3-6 bulan katakanlah Anda bisa menjamin keberlangsungan proses menulis, ya. Menjamin keberlangsungan proses menulis sampai buku siap terbit. Proses menulis inilah yang perlu kedisiplinan setiap hari, katakanlah 1 jam atau target 1 halaman, yaitu harus istiqomah. Harus istiqomah. Misal dulu saya itu setiap selesai sholat 5 waktu loh, menggunakan pendekatan sholat 5 waktu. Selesai sholat 5 waktu saya duduk 1 jam, setengah jam lah katakanlah. Ya, dulu awal-awalnya cuma sebelum subuh, karena setelah subuh saya harus berangkat kerja kan. Saat saya masih jadi guru, saya tuh menulisnya sebelum subuh dan juga setelah dari kerja. Saya pulang tuh jam 2 sholat duhur, kemudian saya menulis, istirahat, tidur siang, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya. Saya tuh seperti itu dulu. Ritmenya, saya punya ritme ya. Jadi kayak tadi disampaikan Mas Farhan ya, harus punya ritme menulis. Punya ritme menulis itu penting. Kita tidak hanya makan 3 kali sehari, yang mohon maaf yang muslim sholat 5 waktu, yang beribadah hari Minggu tiap hari Minggu, enggak. Tapi kita punya jadwal sendiri-sendiri. Nah, setelah buku apa yang kita tulis itu jelas. Temanya juga jelas, spesifik, sehingga kita bisa mengukur pencapaiannya nanti tuh akan jadi apa buku saya sih nanti. Pencapaiannya nanti loh. Seperti ketika kita mau berangkat ke Jakarta, saya sudah beli tiket, oh nanti saya akan berangkat dari Bandara Adi Sumarmo atau dari Jogja, Adi Sucipto. Ya, saya harus berangkat dari mana? Tujuan saya jelas. Ya, Bandara Suta atau apa itu jelas. Ya, sama dengan menulis buku, pencapaiannya nanti itu seperti apa buku saya sih, jadi harus punya gambaran dulu. Itu. Nah, ini nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang organizing-nya, lebih ke praktikal. Sebentar saya bikin kopi dulu ya, ibu-ibu boleh bikin kopi dulu. Oke, tadi tugasnya 2, 1 membuat judul buku, yang kedua membuat outline atau perbabnya itu apa saja. Silakan saya mulai dari
Doksan dulu silakan, Ibu Dokter Santi. Atau mau presentasi, mau menayangkan Oke. atau dibacakan? Oke, maksudnya presentasi, oh ya udah dibacain aja. Judulnya apa? Oke. Berapa bab? Ya, Babnya apa saja? Saya ingin dengar, silakan. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini rencananya adalah melanjutkan buku saya yang kedua, serial Hatiku, gitu ya. Yang lalu Hatiku miliknya, nah yang ini tuh Hatiku Lenteraku. Jadi nanti bab satunya itu bagaimana menjelaskan tentang konsep cahaya. Nah, Bab kemudian dua, nanti bab 2 anatomi mata, apakah penyakitnya gitu ya. Yang ketiga dianalogikan dengan hati seperti itu. Yang keempat bagaimana menata hati, apa saja penyakit hati. Yang kelima pencegahannya apa. Yang keenam bagaimana terapinya. Yang ketujuh itu adalah kesimpulan atau penutup. 7 bab ya? Ya. Karena 7 Oke, itu angka hoki. Ya, pertanyaan berikutnya, Ya. per bab rata-rata mau berapa halaman? 10 halaman? Itu beda-beda nanti Mas, karena nanti kalau di Enggak, anatomi. secara umum saja, Oh secara gitu, umum. secara umum. Inginnya? Oke, 10 halaman lebih dikit lah itu kayaknya. Ya, Oh, 10 halaman udah cukup lah, 10 halaman. Ya, cukup. nanti rata-rata jadi 70 halaman, nanti dibuat buku saku saja cantik nanti. Oke, buku saku ya. Oke. Ya, cakep. Nah, itu yang saya inginkan, kalau saya kan konsultan praktisi, jadi lebih seperti ini. Iya, Jadi lebih ke konkretnya nanti seperti apa. Kemudian pertanyaan berikutnya, sudah berapa buku yang akan digunakan untuk menulis buku Doksan? Nah, ini Referensi yang mau saya tanya. Ini yang mau saya tanya. Karena kan ini saya tanya dulu. Enggak, jangan tanya dulu. bukan maksudnya saya dijawab dulu. kalau buku ini sudah berapa buku atau referensi yang Doksan punya? Untuk menulis buku ini berapa buku yang sudah dipunyai? Karena penting sekali referensi. Banyak sih, cuma kalau hitung berapanya saya nggak tahu. Berapa? Bisa ada 5? 10 kali, ada 10 kali. Oke, referensi utamanya pakai buku siapa? Macam-macam. Itu Enggak, masih satu saja. Satu judul saja yang digunakan. Nggak tahu, belum saya lihat. Ini kan saya nggak tahu, belum. ya sudah. Nggak, saya mau tanya gini maksudnya. Saya itu kan kalau buku itu udah banyak yang rusak. Jadi itu saya buka kalau di YouTube tuh seperti apa referensinya. Oh ya, oke. Saya sarankan Ibu harus punya referensi buku. Ya, itu. Karena penulis tanpa referensi mau pakai apa coba? Karena dulu yang yang di kelas menulis saya itu bisa dari pengalaman. Iya, walaupun bisa dari pengalaman, itu kan pengalaman itu bukan referensial yang utama loh, tetapi yang kita maksudkan adalah pustaka, ya. Pustaka kita intelektual ya, jadi harus punya pertanggungjawaban intelektual. Iya, makanya saya rencana mau ke perpustakaan karena buku saya udah banyak yang rusak. Perpustakaan itu tidak harus dari pribadi, pinjam juga boleh. Itu yang saya tanya. Kak, penting sekali. Sebelum menulis buku, ya sudah berapa bahan yang kita punya? Kayak mau masak, sudah berapa bahan yang kita beli dari pasar? Oke, ini yang saya ingat ya, itu ada buku mind map dari Tony Buzan. Oh, saya punya itu. Ya, satu ya, oke. Ya, oke, itu dari outline dan judul bukunya Doksan. Oke, tadi yang awal tadi kita sangat tertarik sekali tentang financial planner ya. Dari Bu Santi. Saya malah tertarik karena sesuai dengan profesinya ya. Dari mulai judul, kemudian sudah ada beberapa bab, terus saya ingin tahu referensi yang digunakan itu berapa ya, bukunya apa saja. Kemudian mungkin ada tambahan jurnal, artikel, atau mungkin hasil data ya, data dari badan-badan tertentu karena ini keuangan ya. Monggo Bu Santi, ini menarik sekali. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Dio untuk rencana. Memang sih belum selesai ya Mas. Saya nggak apa-apa, dibacakan dulu aja. Ya, ini kan sebagai judulnya Perencanaan Keuangan yang Bahagia. Jadi rencananya ada 5 bab. 5 bab. Bab pertama itu tentang mindfulness atau sikap dan attitude terhadap uang. Jadi mulai dari tujuan penciptaan manusia, tujuannya kan bukan untuk memiliki uang ya. Kemudian bagaimana menjadikan uang itu menjadi uang bahagia. Ini saya referensinya dari bukunya Ken Honda,
Mas Dio dari seorang financial planner dari Jepang. Kemudian yang bab kedua saya akan menuliskan tentang financial life stage atau siklus hidup yang terkait dengan keuangan. Kalau selama ini kan siklus hidup yang terkait dengan keuangan masih ada di tataran duniawi aja ya Mas. Saya pengennya sampai tataran akhirat, kemudian anak cucu kita juga sampai akhirat juga. Kemudian financial freedom, seperti apa kebebasan finansial yang hakiki gitu sebenarnya. Kemudian bagaimana financial planning plus ada juga membahagiakan orang lain, jadi tidak hanya diri sendiri. Kemudian bab 3 ini mulai dari teknisnya. Jadi untuk financial planning ini harus ada 5 checklist yang harus dimiliki. Jadi tentang dana darurat, kemudian tentang hutang, proteksi, investasi, dan juga surplus dari penghasilan kita. Jadi ini saya ingin menuliskannya juga agak berbeda, jadi tidak hanya tatarannya sifatnya fisik aja, tapi juga non fisiknya bagaimana. Kemudian yang keempat, saya ingin menuliskan tentang goals kehidupan untuk sesuai dengan financial planning, yaitu untuk perencanaan pensiun atau hari tua, kemudian untuk ibadah atau liburan, kemudian pendidikan anak, dan juga perencanaan lainnya, misalnya untuk menikah, memiliki rumah, memiliki kendaraan, atau hal lain. Kemudian yang kelima, bab terakhir, saya ingin mengarahkan tulisan saya untuk pemilihan instrumen investasi yang baik, ya, agar berkah. Jadi bukan jumlahnya yang bertambah, tapi keberkahannya, karena ingin kekal gitu, Mas. Itu 5 bab yang direncanakan yang saya tulis. Oke, ini seperti tesis S2 atau disertasi. Tapi begini, Bu Santi, ada tambahan-tambahan jurnal terbaru untuk referensinya mungkin? Belum, kalau jurnal belum sih Mas, saya buku-buku tentang psikologi keuangan. Jadi kayak tentang psikologi keuangan sih ini sebenarnya. Bagus sekali. Kalau yang diinginkan itu nanti per bab ingin mencakup berapa halaman kira-kira pembahasannya dari buku-buku referensi pembanding yang Bu Santi koleksi. Iya, karena ini 5 bab, mudah-mudahan sih per babnya bisa 20 halaman ya Mas. Oke, 100 halaman ya, nanti buku standar ukuran 13 kali 20 cm. Jadi 150 halaman kalau buku sudah jadi. Baik. Kalau misalnya ada tambahan, mungkin bisa ditambahin cerita pengalaman tentang keuangan pribadi atau keuangan kolega atau punya klien bidang konsultasi keuangan, itu bisa ditambahkan, ya itu pengalaman-pengalaman menarik tentang keuangan. Nah itu bagus sekali. Kemudian rencana selesai itu targetnya itu bulan apa? Nggak apa-apa disampaikan saja. Saya ingin Agustus tahun ini. Nggak apa-apa, 6 bulan katakanlah menulis. Penting itu. Atau akhir Targetnya, tahun ini. ya, pengennya sih sebelum akhir tahun 2023. Kelar ya? Iya, mudah-mudahan pas saya ulang tahun kayak September. Oh iya, tanggal berapa ulang tahunnya? Tanggal 2 September. Alhamdulillah. Boleh ya nanti ya, awal-awal Agustus saya WA ya. Sampai di mana? Nggak apa-apa ya. Saya tukang tagih. Saya tukang tagih naskah. Sampai mana? Bu Doksan juga nanti saya tagih. Makasih Bu Santi. Makasih Mas Dio. Oke, ini yang sudah kok menulis di chat itu judul masih belum tahu. Ya, Pak Haidir boleh menyampaikan tidak hal-hal yang paling menarik yang selama ini pernah dialami? Mungkin yang paling menarik dulu. Tadi Mas Farah sudah menjelaskan apa yang paling dekat dengan kita itu yang paling bisa ditulis. Pak Haidir silahkan. Ya, terima kasih Pak Ngadio. Saya apa ya? Ini malah kayaknya terlalu banyak berserak di kepala. Oh begini Pak, Iya. Bapak sekarang pegang pulpen nggak? Ada Pak, ada. Coba tuliskan 2 hal yang paling dekat dengan hidup Bapak. Apa coba? Tulis sekarang saja. Tentang apa? Saya Pak Wideswara Pak, biasa ngisi materi di kelas kan. Terus ya sekarang lebih sering disuruh ngisi outbound gitu Pak. Cuman konsep outbound itu saya ya. Iya Pak. Wideswara untuk yang baru prajabatan itu kan? Iya Pak. Kan Yang ada paling dekat sekarang apa? Materi yang paling dekat dan itu menjadi rutinitas.
Ini Pak, tentang bermain Pak. Saya kan konsep outbound itu bermain, tertawa, dan bermakna. Dan itu ada Nah, filosofinya itu semua yang gitu. pertama. Tolong ditulis itu. Itu Iya. paling dekat. Bermain, Bermain, tertawa, dan bermakna. bermakna. Ya, Iya, bermain, tertawa, bermakna. Itu jadi iya, judul buku sementara dulu aja, dah, Pak. Tolong ditulis. iya, iya. Boleh, Judul boleh sementara itu ya. boleh share dikit Pak. Kemarin saya ada ikut juga gitu Pak, nulis kan. Judulnya saya tulis Berpikir Arif. Itu akronim dari atensi, retensi, implementasi, dan refleksi. Tapi itu tengah jalan lepas lagi gitu. Oh, nggak apa-apa. Sekarang sudah di tengah jalan, tinggal Iya, setengah jalan lagi selesai, ya. iya, iya, iya Pak. Oke, Oke. berarti yang setengah jalan itu tolong diceritakan setengah jalannya sampai di mana pertanyaannya. Oh iya, boleh, boleh Pak. Alhamdulillah, makasih Pak. Nah, Jadi, setelah itu setengah jalan ke depannya selesai, ya kan ya? yes, 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 Oke, yes. diceritakan Pak. Setengah jalannya sudah selesai Pak, silahkan. Jadi kan setengah jalan nih Pak, saya kan berpikir Arif itu sebenarnya ngelihat persoalan kita di kantor, ngikuti diklat, itu kan pelatihan-pelatihan, seringkali kan Ya. kehilangan, nggak punya atensi, apalagi masuk kedua retensi, terus ya tentu nggak bisa diimplementasi, apalagi refleksi gitu. Jadi intinya saya mau menyampaikan pesan lewat tulisan itu, bagaimana kita punya atensi. Buku-bukunya itu Pak, ada buku Fokus Daniel Goleman itu Pak kan, itu. Dari Gelema saya punya beberapa koleksinya. Ya, itu tentang fokus dia ada nulis itu, terus ada juga beberapa buku apa, KSQ The Power of juga, Focus. emosional juga punya, dia Oh nulis iya, banyak buku. terus ada beberapa sih Pak saya ambil gitu Pak ya. Bukunya ada Atomic Habit-nya si James Clear itu Pak kan. Yang terbaru, iya, yang sangat fenomenal itu. Ya, terus yang terbaru lagi nih Pak, buku mindset-nya apa namanya? Lupa nama Terbitan siapa? baca. Carol S. Dweck Pak itu. Kalau Tentang Esdrik mindset. terbitan penerbit baca itu, penerbit punya teman Iya, iya. saya Jakarta. Iya, Kalau Esdrik tentang itu. berpikir Saya tetap punya. dan bertumbuh. Nah, itu Pak. Iya, saya Jadi punya bukunya. masih gitu Pak, dan outline-nya juga saya kayaknya lepas-lepas lagi. Oh iya, kalau lepas-lepas, caranya adalah dikunci, Dikunci. diikat supaya nggak lepas-lepas. Iya, iya, iya. Pak, boleh minta tolong Pak, nanti WA saya. Nah, Yang setengah jalan itu kondisinya seperti apa, naskahnya kirim ke saya. Nanti akan saya berikan outline tambahannya ya. oh iya, Saya iya, boleh. terima naskah, misalnya yang baru terbit itu Harmoni Seorang Polisi. Jadi Wakaintel Polres Surakarta itu nerbitin buku di tempat saya, memoir perjalanannya karena tahun depan mau pensiun. Dia kan selain menjadi polisi menjadi penceramah ya, khotbah, kultum, pengajian. Karena dulu di lapas sering memberikan santapan rohani itu ya, siraman rohani. Iya, Nah, iya. ingin menulis memoir atau biografi tunggalnya itu ke tempat saya. Nah, saya pertama kali mengidentifikasi, memeriksa naskah itu baru 40-an halaman. Ya masih apa adanya lah. Nah, Iya, yang iya. saya lakukan seperti mungkin punya Pak Haidir, tolong dikirim Iya, ke iya. saya naskahnya. Boleh, Itu boleh Pak. belum, masih terlepas-lepas ya. Itu Iya, belum diikat menjadi bab-bab atau outline yang kokoh. iya, iya, iya. Maka saya memberikan saran sama namanya Pak Mukhtar ya. Pak Mukhtar Iya. nanti saya kirim ke grup, bukunya sudah jadi. Senang banget semalam suami istri ke sini ke tempat saya ambil Iya. bukunya. Itu saya minta tolong dibagi menjadi beberapa bab dari kecil hingga sampai mendapatkan penghargaan polisi teladan. Itu sampai di situ, menjadi polisi teladan. Akhirnya dari 40 halaman menjadi 264 halaman. Ya. Iya, iya. Kemudian di tengah penyusunan saya selalu WA, tambahan foto-foto kegiatan sejak dulu sudah dimasukkan atau belum? Nah, apalagi Bapak Haida seorang Widya Iswara. Sejak kapan Pak jadi Widya Iswara Pak, kalau boleh tahu? Udah lama Pak, 2007 Pak. Oh, saya baru kuliah itu. Saya minta Pak Haidir itu mengumpulkan foto-foto kegiatan yang ada di laptop, ya. Nah, itu iya. dikumpulkan, kemudian dibuat folder khusus kegiatan saya. Itu nanti akan mengembangkan naskah. Jadi saya itu sebenarnya tugas saya editor ya. Tugas editor adalah bisa menjadi
script developer, menjadi pengembang naskah bagi penulisnya. Tapi yang mengembangkan kan penulisnya. Saya hanya Betul. memberikan saran-saran, ini loh naskah ini dikembangkan jadi seperti ini. Itu. Iya, iya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke bab-bab yang telah Bapak tulis, dan bab-bab yang akan Bapak tulis itu dengan foto kegiatan. Itu jauh lebih efektif dan buku cepat jadi. Iya, iya. Itu yang sering saya dampingi penulis-penulis yang belum selesai atau berhenti di tengah jalan. Saya tolong kirim ke saya akan membuat analisisnya seperti itu, analisis naskahnya, sehingga saya bisa membuat script development-nya seperti apa, pengembangan naskahnya seperti apa. Tolong dikirim setelah acara ini Pak ya. Boleh. Uh, Izin Pak dikit lagi Pak, boleh Pak? Oh boleh. Jadi saya kan gini Pak, ini mohon maaf Pak sebelumnya. Saya kan sebelumnya ada ikut juga gitu kan pelatihan nulis. Jadi disuruh kami nulis, terus tiap hari ada 4 halaman. Jadi saya nulis aja buru karena itu tadi Pak, saya apa ya, membagi waktu gitu, karena di kantor kadang-kadang udah disuruh pelatihan gitu kan, ikut-ikut ini. Jadi nulis aja. Udah selesai memang 80 halaman itu kan, waktu dipindahkan ke kertas A5 itu udah malah 170. Tapi setelah waktu disuruh swasunting saya udah off jadinya Pak. Aduh ini swasuntingnya kok makin rumit kayak. Karena yang saya tulis itu apa yang terpikir, ada buku sedikit saya kutip tapi nggak lengkap gitu kan, halaman berapa yang saya ingat waktu saya baca gitu Pak. Oh iya. Udah selesai. Tapi memang kayak jadi bahasa curhat itu. Oh begini Pak, itu sering saya hadapi. Bahkan kemarin itu kakak kelasnya Ibu Nova Kristiana itu, Pak Anas Rahman itu wakil Bulog ya tahun 80-an, itu juga seperti itu awalnya, bikin draft seperti laporan atau curhatan dan sebagainya, dikirim di print biasa ke saya. Maka yang saya lakukan adalah kalau kondisinya seperti ini, itu swasuntinya memang lama ya. Tetapi ada hal-hal yang perlu dipahami ketika swasunting. Kok jadi acak-acakan katakanlah ya. Caranya sebenarnya mudah. Caranya itu memilah-milah yang perlu-perlu saja, Pak. Oh, iya. Yang nggak perlu tuh dibuang, tetapi naskah aslinya disimpan. Jadi membuat folder baru. Ini swasunting saya yang akan diterbitkan ini. Jadi istilahnya menyisir dulu, Pak. Menyisir naskah yang penting-penting. Yang nggak penting jangan dimasukin. Itu jadi bagus. Terus sering tiap hari telepon, saya ada ide ini, Mas Dio, saya ada ini. Ya akhirnya kan bukunya jadi bagus. Jadi nanti saat swasunting itulah terjadi pengurangan yang nggak penting dan terjadi penambahan hal-hal yang lebih penting seperti itu. Yang istilahnya sangat inspiratif. Caranya seperti itu, Pak. Caranya. Betul. Iya. Sehingga nanti naskah saya akhirnya selesai. Itu. Seperti itu biasanya. Semoga membantu Pak ya. Ya sangat membantu Pak. Ini luar biasa nih, banyak apanya nih. Nambah insight-nya nih Pak. Ya, kalau saya lebih ke editor praktisi, saya kan ngajar Pak. Saya juga mengajar di beberapa kampus untuk mata kuliah teknik penyuntingan. Saya pernah diundang di Universitas Negeri Jakarta, Kampus Merdeka dan sebagainya. Dan saya di Kemendikbud itu menjadi praktisi mengajar ya. Jadi sengaja saya memang untuk berbagi sehingga keahlian saya, keterampilan saya itu terlatih begitu. Ya. Nanti saya tunggu naskahnya. Boleh Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Tadi satu lagi Pak, saya terkesan dengan ritme tuh Pak ya. Mungkin ritmenya saya nggak punya tuh. Jadi tadi yang Bapak sebut ada ritme menulis, misalnya tiap habis sholat tuh kan. Saya rasa itu sangat inspiratif tuh Pak. Saya mungkin selama ini lepas-lepas gitu aja, nggak terikat, nggak diikat dia ya. Iya. Kalau mungkin Bapak itu aktif sebagai ASN, Bapak Ibu ya, misal Bu Santi atau siapapun yang jadi ASN, itu kan harus punya jadwal ngantor tiap hari sampai sore. Kalau saya dulu, saat saya masih jadi dosen aktif ya, saya sebelum subuh nulisnya. Jadi jam 3, jam 4, saya sudah duduk di depan laptop nulis sampai azan subuh. Ya. Setelah subuh, saya persiapan ngantor. Jadi ada namanya golden time, waktu emas kita itu di mana? Itu ternyata pagi. Salah satu kenalan saya, seorang Katolik ya Mbak Albertine Endah, itu Ratu Biografi Indonesia ya.
itu jam 2 malam malah. Dulu jam 2 pagi masih keluyuran ya, clubbing dan sebagainya. Ya ala sosialitas Jakarta. Setelah jadi penulis biografi, pertama kali menulis itu biografinya Krisdayanti. Kebetulan Mbak Albert itu teman baik saya, Mbak Albert Endah. Itu cerita golden time saya adalah waktu sebelum subuh jam 2 malam. Jadi pagi itu sudah nge-gym dan sebagainya, nanti istirahat siang, ya malam, pagi malah jam 2, jam 3 sudah menulis sampai pagi. Itu saja waktunya. Menulis biografi Pak Jokowi saja itu sudah 3 ya. Sudah 3 Pak Jokowi itu. Ritme menulis itu sangat penting. Tidak hanya kita makan 3 kali, sholat 5 kali, dan sebagainya. Tetapi memang tubuh kita perlu kita disiplinkan ya. Kita bisa mendisiplinkan tubuh loh. Itu. Ada lagi mungkin Pak Hedi feedbacknya? Ya, sementara terima kasih banyak Pak. Banyak inspirasi nih hari ini. Ya, saya tunggu naskahnya Pak ya. Ya, boleh Pak. Insya Allah nanti saya kirim Pak. Oke, naskah apa adanya dulu Bapak Ibu. Ya, Naskah yang boleh. berantakan itu dikirim saja. Nanti kan saya membuat analisis identifikasi ya. Itu tugas kami memang sebagai editor itu mengidentifikasi naskah sampai naskah itu terbit. Itu Mas Farhan tuh koreksinya banyak sekali. Nggak apa-apa aja Kadang selesai. agak malu Pak. Agak malu ngirimnya. Oh, nggak apa-apa. Yang saya terima itu malah yang kondisi masih berantakan itu hal yang biasa. Kalau sudah bagus banget ya langsung terbit nanti. Nggak apa-apa. Saya menulis tuh banyak gagalnya dulu Pak. Yang memoir saya itu tahun 2011 saya tulis, 2017 baru terbit. Jadi saya harus mengendapkan 6 tahun dan koreksi beberapa kali, nulis ulang dan sebagainya. Editor saya bilang ini perlu dibuang, ini ditambah dan sebagainya. Akhirnya kan rasanya jadi bagus. Kayak gitu contoh. Ya, terima kasih Pak Hedir. Kemudian saya akan sama-sama. Oke, Ya, Pak. Mas Lestion. Silakan Mas Lestion untuk presentasi. Iya, terima kasih Mas. Mungkin judulnya yang udah ada di kepala saya, judulnya yang harus ada di kamus kehidupanmu. Itu judulnya. Itu sebenarnya saya memakai nilai value di perusahaan saya ada 5. Oh ya. Itu ada value-nya apa, Mas? Trust, integrity, relationship, winning spirit, sama innovation. Itu ada 5. Nah, kebetulan sebenarnya value itu udah saya pakai di buku solo saya yang keempat. Buku solo yang keempat saya udah pakai value itu. Tapi ini mungkin saya memakainya dengan cara yang berbeda. Yang dulu saya memakai value itu, jadi saya mau membuat kumpulan renungan dari unggahan-unggahan di Instagram. Jadi acak aja saya ambil. Yang saya bikin renungan, saya masukin ke value-value yang ada 5 itu gitu. Jadi kalau nggak salah sekitar 35 atau berapa tulisan itu jadi satu buku. Nah, yang bikin value tadi itu saya mau bikin kayak apa ya, teorinya, tapi mungkin dengan bahasa yang sederhana. Meskipun nanti di dalamnya saya bikin ilustrasi, tapi maksudnya saya nggak mau menggurui gitu. Kita sama-sama belajar value itu, karena menurut saya 5 value itu kalau diterapin di kehidupan kita itu sangat luar biasa, karena turunannya dari value itu banyak banget gitu. Misalnya kayak integrity itu kan di bawahnya ada jujur, macam-macam itu banyak banget gitu. Jadi maksud saya 5 itu udah mewakili kalau kita bisa melaksanakan 5 value itu di kehidupan kita akan luar biasa gitu. Itu Mas. Jadi total bab mungkin 7, yang 1 prolog, terus 5 bab itu untuk jelasin masing-masing value-nya, terus yang belakang penutup. Itu aja sih Mas. Mungkin itu aja. Ya, Mas Lesto ikut yang The Wisdom of 2020 itu. Oh gitu ya. Ikut yang The Wisdom 2022 enggak? Belum. Saya enggak. Saya sekarang lagi burn out, Mas. Saya lagi burn out. Jadi maksudnya saya mau. Jadi kemarin ini sekarang saya lagi ikut event nulis supaya otak saya tetap jalan, karena kemarin sempat hampir 1 bulan saya burn out. Saya nggak bisa nulis apa-apa. Nah, ini kemarin ada event nulis, saya ikut.
sekarang udah hari ke-12 ya, tinggal 3 hari lagi. Nah, habis itu saya baru konsentrasi ke buku solo saya yang ini. Yang menulis 30 hari itu ya? Enggak, saya nulis yang 15 hari, Mas. Yang 30 hari sebelumnya saya udah finish, ini sekarang 15 hari. Efektif nggak menulis seperti itu? Kalau untuk saya efektif, Mas. Karena yang tadi ritme itu saya juga dapatnya dari event-event seperti ini. Jadi biasanya kalau ikut event ini, saya biasanya malam cari ide, pagi saya berangkat kantor, 6:30 udah nyampe kantor, kan saya masuk 7:30. 1 jam untuk nulis, Ya. diendapkan kan saya selama bekerja dari 7:30 sampai jam 12 kan saya bekerja, jadi saya nggak akan lihat tulisan itu. Nah, diendapkan kan istilahnya diendapkan kalau di dunia tulis menulis. Nah, jam 12 saya lihat lagi, setengah jam saya swasunting, nanti jam 1 atau jam 1:01 saya unggah untuk laporan ke penyelenggaranya gitu. Oh iya, betul sekali. Jam terbang menulis itu untuk meningkatkan kreativitas dan napas kita lebih panjang menulis, betul ya Mas Lesto ya? Tapi jadi kalau untuk yang saya pengalaman saya kalau mau ikut event menulis, kalau yang untuk pemula mending yang tanpa tema dulu, jadi temanya bebas. Tapi kalau udah yang dalam tanda kutip mau menantang diri sendiri, cari event nulis yang ada temanya itu lebih menantang gitu. Nah, saya saya sukanya non fiksi. Saya suka menantang fiksi. Saya suka ikut gitu. event. Iya. Bagus itu. Untuk otak saya tuh supaya jalan terus gitu, Mas. Saya nggak. Jadi kan kadang kalau imajinasi itu kan di non fiksi nggak terlalu dipakai lah istilahnya ya. Tapi di fiksi kan imajinasi bisa kemana-mana kan. Misalnya pohon bisa bicara lah, apalah itu. Itu saya ikut event nulis fiksi untuk itu, untuk memancing imajinasi saya. Tapi kalau untuk ritme itu biasanya saya sukanya non fiksi karena sesuai dengan keahlian saya ya, passion saya gitu, Mas. Oke. Satu hal lagi dari buku-buku yang telah diterbitkan Mas Lestio itu ada harapan untuk buku yang selanjutnya seperti Ini, apa? Yang ini mungkin lebih ke teori lah ya, yang buku yang lebih ke teori karena sebelumnya saya satu buku pertama itu kumpulan quote yang saya kasih renungan. Terus buku kedua, ketiga saya ikut itu semua dari ikut kelas sih Mas banyak kan. Terus ikut kelas buku anak, saya bikin buku anak 2. Terus yang menggali makna itu benar-benar pure dari saya nggak ikut apa-apa, saya nulis saja. Jadi dari unggahan yang tadi saya cerita, dari unggahan Instagram, saya bikin renungan, terus saya masukin ke value perusahaan yang mau saya pakai itu. Terus yang kemarin, yang terakhir itu gara-gara saya ikut event menang diterbitin buku, kumpulan buku. Nah, disuruh kumpulan tulisan yang selama 30 hari itu, akhirnya saya pilah-pilah, terus katanya kan kurang kalau halaman kan yang diminta 100-an. Nah, padahal kalau di Instagram itu satu unggahan itu kan paling jadi 2 halaman. Jadi kalau 30 kan 60. Jadi saya harus cari sekitar 20 tulisan lagi. Nah, kebetulan saya kan udah punya suka ikut event ya. Ya, jadi saya tinggal ngambil-ngambil yang satu tema. Itu saya juga bagi kalau di buku ketiga yang terakhir itu 3 bagian, Mas. Aku dan Allah, aku dan Tuhan, aku dan sesama, dan aku dengan diriku sendiri. Itu babnya. Tapi tulisannya dari itu kumpulannya banyak banget gitu. Oke, satu hal yang saya garis bawah dari Mas Lestio dan juga saya tantang sejak dulu adalah menantang diri sendiri. Karena begini, secara filsafat, orang yang paling bisa diandalkan adalah diri kita sendiri. Benar nggak Mas Lestio? Betul, Mas. Betul. Oke, teman-teman, mari menantang diri sendiri untuk menulis buku motivasi pertamamu ya. Ada yang lagi yang ingin disampaikan Mas Lestio? Ya mungkin itu aja sih. Mungkin kalau yang untuk teman-teman yang mau nulis sih, kalau mau supaya idenya, belajar mengungkapin ya ikut event itu paling efektif, Mas. Ikut event atau ikut kayak nubar bareng sama Mas Dio itu menantang kita untuk menulis sih. Ya, teman-teman, tiap bulan kita ada undangan menulis memoir, tapi alhamdulillah
beberapa akhirnya berhasil menulis memoir tunggal itu yang membuat saya bangga kepada Iya, karena teman-teman. ya itu kalau nggak ditantang kita pasti males gitu. Meskipun kayak kemarin 1 bulan saya burn out sama sekali, saya nggak bisa nulis apapun. Akhirnya cuma ikut event quote. Kalau quote kan paling cuma dua kalimat, 3 kalimat. Paragraf, ya. Ya, Pernah kita itu bikin yang wisdom itu kuat-kuat juga. ya itu makanya saya nggak terlalu, kalau waktu burn out atau waktu writer blocks itu biasanya cari event-event yang ringan-ringan sih Mas. Kalau yang kayak sekarang kan harus 200 kata, ada yang harus bikin apanya, bikin fitnya lah, macam-macam. Nah itu kadang harus effort sih, harus butuh effort gitu. Jadi kalau udah burn out ya kita nggak akan bisa apa-apa, ya udah ikut yang kayak gitu. Nah ya itu dipaksa untuk ikut event atau nubar itu pasti kita ngembangin ide, terus cari ide ke tulisan jadi lebih gampang gitu. Kayak sekarang saya lebih suka dalam tanda kutip ngeritik pemerintah gitu. Tulisan-tulisan saya yang di Instagram yang saya ikutin 15 hari ini banyak kan kayak gitu. Oke. Menarik. Oke, makasih Mas Lestio. Sama-sama Mas. Saya tunggu naskahnya. Kemudian terakhir Mbak Nova, silahkan. Halo Mbak Nova. Ya Mas Dio, Apa aku kabar? belum punya apa-apa Mas Dio. Oh iya, paketnya sudah sampai belum paketnya? Ini suamiku mau ngomong. Halo Mas Dio, apa kabar? Alhamdulillah Pak Johnson, how are you? I'm fine, thank you. Salam untuk semuanya. Salam, gimana Pak? Bukunya sudah jadi? Aduh, harus jawab isin aku. Sudah dapat ide, tinggal digas saja ya, gas pelan-pelan saja Pak. Ya, gas pelan-pelan. Ya. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Yang doa atau yang satunya? Yang doa atau apa? Yang kumpulan doa atau apa? Yang doa, Mas. Oke, yang doa sudah berapa halaman, Bapak? Berapa halaman? Masih dalam rancangan tindakan, Mas, catatan udah ada. Ya, materi ini ya, sesuai dengan tema hari ini kan organizing, penyusunan buku. Tepat sekali punya Pak Johnson, perancangan buku. Ya. Oke. Kita catat titik poin-poinnya, urut-urutannya itu dulu, nanti baru gerak, Mas. Oke, Bapak. Rencana berapa bab tentang doa yang rencananya berapa bab? Rencananya? Itu banyak Mas babnya itu. Bab pokok, nanti bab rincian, terus nanti pengamalannya kan juga ada itu. Oke, sama ini ya, pengamalan sama rujukannya ya, yang doa-doa itu. Saya punya buku doa, tapi tema khusus doa-doa ingin bahagia. Oh iya, gitu ya. Saya punya bukunya, nanti kita share aja, kita share bareng-bareng. Oke, mantap. Ini lebih komplit kayaknya punya Pak Johnson. Ya. Bisa pesan nggak itu? Bisa pesan nggak biar ada contoh gitu Mas Dio? Itu koleksi pribadi, nanti saya fotoin ya, mungkin di lapak-lapak masih ada. Oh, di lapak-lapak masih ada. Apa judulnya? Tafsir kebahagiaan. Doa-doa kebahagiaan. Oh iya, bagus itu sebenarnya kan banyak ayat-ayat yang ini Mas Farhan mohon dikoreksi. Saya lupa ya surat apa yang ingin berbahagia, tujuan umat itu kan ingin berbahagia. Itu surat apa ya Mas Farhan ya? Itu banyak ayat yang bertujuan agar hamba berbahagia. Oh, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu selain Al-Baqarah kan banyak banget kan? Ya. Jadi Pak Jalal ini mengumpulkan ayat-ayat kebahagiaan Pak Johnson, ceritanya itu. Terus dibukukan menjadi tafsir kebahagiaan. Menarik tuh. Iya. Dan juga ini selain itu turunannya sebelumnya di atas setelahnya ya. Pokoknya mengimbangi dua bukunya. Itu yang pertama tafsir kebahagiaan, yang kedua saya punya itu karyanya adalah doa bukan
lampu Aladin. Jadi kan kita ingin berdoa ingin dikabulkan segera. Ternyata enggak kan? Ya. Jadi kesimpulannya kita berdoa itu dikabulkan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kayak Pak Johnson ya. Kalau doa kita ingin atau yang kita butuhkan sebenarnya dari Allah, dari Tuhan. Kita butuhkan. Kita butuhkan ya. Ya. Betul. Kalau Mbak Nova sampai di mana Mbak Nova? Belum mulai, rancang aja belum Mas Dio. Oke. Terima kasih Pak Johnson. Iya, monggo-monggo sami-sami. Terima kasih Mbak Nova. Ini sudah semua ya presentasi ya. Ya, ini tinggal 15 menit. Saya cepat saja. Nanti teman-teman boleh membaca PowerPoint saya. Ini langkah-langkah Mas Dio? penyusunan. Gimana Mbak Nova? Iya, ini nanti PowerPoint saya kirim Mbak Nova. Ini langkah-langkah penyusunannya sudah kita bahas bersama. Nah, ini Ya. activity-nya. Kalau yang sudah baca boleh tanya. Nah, setelah selesai kita harus ada controlling. Swasunti ditambah yang perlu, dikurangi yang nggak perlu, ya kan ya. Ini saya ingin kembangkan jadi buku deh. Saya berencana saya akan kembangkan jadi buku manajemen menulis. Karena ternyata menulis itu perlu manajemen. Semua penulis itu punya manajemen masing-masing. Pramudia Anantatur itu sebelum subuh loh nulisnya. Dan setelah subuh. Perang itu. Siang sampai sore malam nggak nulis. Cuma baca buku, baca koran saja. Rata-rata sasaran seperti itu. Punya jadwal menulis sendiri-sendiri. Kemudian yang manajemen menulis 3P, perbanyak, perkuat, perluas. Nah ini perbanyak, maka saya harus tanya kutipannya pakai punya siapa, referensinya punya siapa, sudut pandangnya bagaimana, referensinya apa, visual, wawancara. Jangan sampai pustaka yang kita gunakan itu pakai www, internet semua. Janganlah. Kita harus punya buku referensi sendiri, punya pustaka. Oh ya. Penting banget itu, jangan pakai internet www, itu kan kita juga nggak tahu mereka pakai referensi valid atau enggak. Kalau kita pakai buku beneran kan jelas, oh pengarangnya ini, terbitnya ini, ya kan jelas. Terus perbanyak merenung, penting. Ini seperti punya Mas Lestio atau Pak Johnson atau Mbak Nova, siapapun yang itu punya doksan juga sama ya. Merenung itu penting sekali. Jam terbang membaca, jam terbang menulis itu juga diperbanyak. Perbanyak pertemanan, perbanyak komunitas, itu penting sekali loh. Dan juga perbanyak pembanding buku lain. Sehingga kalau kita mau nerbitin buku yang lain itu sebanding nggak sih dengan buku kita? Penting sekali membanding-bandingkan, itu penting. Jadi kita kayak semacam punya rasa percaya diri ketika buku kita disandingkan dengan buku lain kayak gitu. Bisa melengkapi buku yang sudah terbit. Buku saya beda loh, kayak gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi, buku saya beda loh tentang keuangan. Nah, itu penting banget, membandingkan dengan buku lain. Yang berikutnya perkuat, pendalaman materi tulisan juga harus kuat, pengetahuan buku berkualitas juga harus kuat. Cakrawala, horizon berpikir juga harus kuat, diksi kalimat bertenaga. Tadi Mas Wana sudah menyinggung pola membuat kalimat ya. Semua orang punya cara masing-masing menyusun kalimat yang kuat ya, yang bertenaga. Dan yang paling penting juga perkuat personal branding. Apalagi misal Pak Johnson, siapapun ya yang punya komunitas, punya usaha, punya komunitas di Widya Iswara atau mungkin di kantor, pasti akan mengenal personal branding Mas Lesto seperti ini, Bu Doksan seperti ini, Bu Santi seperti ini. Jadi perkuat personal branding. Yang berikutnya adalah perluas. Perluas swasunting, artinya adalah bisa mengembangkan naskah. Misal naskah kita baru 70% mandek, maka kita saat swasunting ini bisa sampai 100% lebih luas sehingga selesai. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah menjalin dengan penerbit, menjalin komunikasi, kerjasama dengan penerbit.
Karena antara penerbit dengan penulis ini kan tidak bisa dipisahkan. Kita sebagai penerbit tanpa penulis ya nggak bisa nerbitin buku ya kan, nggak punya produk itu. Kecuali kita menjadi penulis dan menjadi penerbit itu juga boleh, namanya self publishing. Dulu saya sebenarnya itu nulis sendiri, terbitin sendiri awalnya itu. Tapi kan saya kalau nerbitin sendiri, nulis sendiri kan sangat terbatas ya. Mending saya nerbitin buku orang lain sehingga kita sama-sama maju seperti itu. Jadi harus ada simbiosis mutualisme antara penulis, penerbit, pembaca, stakeholder lainnya. Karena ini komunitas perbukuan ini harus didukung oleh banyak pihak, tidak hanya pembaca, penulis, percetakan, media sosial, enggak. Nanti panjang urusannya, karena buku itu akan kemana-mana, itu yang baca kan harus kita ceruk pembacanya, spektrum pembacanya harus kita tembus seperti itu. Nah ini perlu dukungan dari penulis. Maka penulis pun kayak Bu Doksan katakanlah menjadi menjadi palu gada itu kan hebat sekali ya, punya jaringan yang banyak. Akhirnya Bu Santi jadi ikut kelas ini berkat Bu Doksan katakanlah. Itu karena punya jaringan yang luas begitu. Jaringan, kemudian wawasan ke dalam materi yang yang sedang kita tulis itu juga harus luas juga. Tidak terasa waktunya sudah selesai untuk presentasi saya, masih ada waktu kurang lebih 12 menit sampai jam 12. Siapa dulu yang mau nanya silakan. Atau menambahkan. Nanti Mas Farhan tolong dikirim ya materinya ya di grup ya. Ya, Mas. Materinya yang tadi dikirim ke grup ya. Iya, Mas, siap. Ada semalam tuh laptop saya nge-lag, alhamdulillah hari ini lancar. Silakan yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Mas Dio. Ya, silakan. Oh, ternyata itu ternyata menulis tuh juga poak-poak juga ya. Artinya apapun tuh ada poak, harus dengan poak gitu ya. Ternyata menulis juga pakai poak juga. Artinya itu ya general gitu loh, pakai poak. Itu versi saya, poak versi saya. Maksudnya ya artinya basicnya poak gitu. Iya, itu waktu itu sebenarnya saat Bu Eni sedang nulis memoarnya itu kan saya tanya manajemen poak itu gimana, dijelasin sampai 2 jam. Oh gitu ya. Iya. Artinya secara general semua itu ya poak gitu. Iya, karena memproduksi kan. Produksi kan manajemen. Kita menulis kan memproduksi. Iya, iya. Ya udah. Ngerti tapi durung dilakoni, Mas. Ya, OTW ya, Mbak. Yang lain silahkan, Pak Haidin mungkin ada ingin menambahkan? Monggo, Pak. Bu Santi ingin menambahkan? Izin, Pak. Ya, silakan, Pak. Saya gini Pak, kan dari udah lama saya ingin nulis, tapi itulah persoalannya itu ritme mungkin Pak ya. Cuman menemukan apanya itu ya, kayak rasanya gitu Pak ya. Jadi saya kemarin Pak, saya kan suka nyanyi Pak. Jadi kan waktu saya coba latih-latih suara gitu Pak, terus tuh pikir saya mau coba buat analogi juga, ini kan nulis itu kayak harusnya kayak nyanyi gini nih, sambil cari-cari ide dituliskan. Mungkin bisa dibantu nih Pak pemikiran saya Pak. Ini kontrakan saya sebelahnya masjid, mohon maaf. Hilang suaranya. Ya, silakan Pak Haidin lanjut. Mikrofon saya matikan dulu supaya nggak terdengar azannya. Oh iya, tadi gini Pak, kan apa mana tadi? Mau cari kayak tesnya gitu Pak, pakai rasanya gitu, rasa menulis itu Pak kan. Kayaknya
teknik saya udah sering dengar banyak juga inspiratif, tapi sering kali hilang gitu. Terus kemarin waktu saya nyanyi kan, terus kayak dapat inspirasi gitu. Nyanyi nulis itu kayak melatih suara juga gitu. Nulis. Ada bisa dibantu nih Pak kira-kira pemikiran saya nih Pak. Supaya dapat rasa menulis itu Pak, gimana Pak? Ketika menyanyi kan bisa menjiwai ya. Saya suka nyanyi juga. Menulis supaya menjiwai itu memang harus sepenuh hati, Pak. Betul. Iya. Sepenuh hati isinya marah ya marah, sedih-sedih. Itu caranya adalah mengasah rasa. Betul. Mengasah rasa. Semangat tulisannya ikut bersemangat. Jadi menuangkan isi hati itu caranya adalah itu, menuangkan isi hati. Itu cara mengasah tulisan. Betul. Iya. Oke Pak Hedi, ada tambahan lagi? Ya. Terima kasih Pak. Ya Pak, makasih Pak. Iya, terakhir mungkin dari Mas Farhan sebelum kita tutup. Silakan Mas Farhan. Halo Mas Farhan. Bu Doksan mau nambah? Mas Farhan, silakan untuk penutupnya. Ya, Mas. Sudah selesai, Mas? Silakan Mas untuk penutupnya. Oke, baik. Penutup dari saya sedikit memberikan sedikit motivasi buat Bapak Ibu sekalian yang kita sama-sama sebagai penulis baru ya Bapak Ibu sekalian. Saya juga masih banyak belajar dari beberapa penulis ya, khususnya kepada Mas Dio selaku pendiri Dio Media. Saya banyak belajar dari beliau banyak hal mengenai tulisan. Nah, saya memiliki sedikit arahan juga dari Bapak Ibu bahwa jangan takut untuk menulis, untuk mengembangkan ide serta imajinasi apa yang ingin dituangkan dalam sebuah tulisan. Dan juga jangan takut untuk menerbitkan tulisan kita kepada orang lain. Ya, karena apapun yang telah kita tuangkan, yang telah kita sajikan bagi pembaca, itulah gambaran diri kita sendiri. Ya, gambaran diri kita sendiri sepenuhnya. Ya. Makanya untuk tulisan itu harus bisa relate sama si pembaca. Karena itu yang akan terus terpikirkan dan menjadi pengalaman tersendiri bagi pembaca tersebut. Gitu. Jadi tetap semangat, tetap terus mengeksplor diri, dan juga mengeksplor ide-ide kreatif dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya selesai untuk sesi menulis buku pertamamu, menulis buku motivasi pertamamu. Kami tunggu 3-6 bulan ya, nanti kami terbitkan. Minggu depan ada Writing for Healing. Saya sedang sejak 2017 karena saya mengembangkan memoir, saya hampir tiap hari menangani orang-orang depresi dan alhamdulillah bisa rilis, bisa terobati, tersembuhkan dengan happy dengan cara Writing for Healing. Mungkin di grup menulis memoir ada namanya Mbak Ovi. Mbak Ovi itu dulu tuh 90 kilo lebih dan mengalami bullying macam-macam, dicampakkan dari keluarga, kemudian dibawa oleh saudaranya. Saudara itu namanya Bu Dewi Harun, itu teman saya, psikolog juga, dan ikut menulis memoir untuk Writing for Healing. Alhamdulillah punya disiplin diet, dan sudah turun 20 kilo ya. Disiplin, lebih mencintai diri sendiri. Sudah 2 bab, dan itu memang butuh waktu yang lama ya, setahunan akhirnya bisa mencintai diri sendiri ya. Saya sangat bersyukur tiap hari nulis, dan hari ini 2 bab. Baru seminggu ini motivasinya bangkit lagi ya, karena kan harus ke psikiater, minum obat, dan juga harus konsumsi insulin ya, karena gula juga ya, masih muda, belum nyampe 30 tapi sudah, karena gendut sekali. Tetapi dengan menulis lebih
mengenali diri. Jadi menulis ini nanti kita akan lebih mengenali diri. Orang yang mengenali diri menjadi pintu paling bijaksana. Demikian penutup dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, penyampaian mungkin kurang maksimal pada siang hari ini. Dan kami tunggu naskah Bapak Ibu semua. Ya, tetaplah menulis dengan santai, dengan dinikmati seperti kita saat bernyanyi. Bernyanyi pasti kan dengan suara yang maksimal yang kita punya ya. Saya sekarang sedang menyukai lagunya Fire on Fire Sam Smith. Jadi tiap malam pasti saya putar 10 kali lebih itu karena lagunya bagus banget. Kalau menurut saya Fire on Fire. Saya suka lagu-lagu tertentu memang. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti yang mau WA, yang mau kirim naskah, boleh pakai WA langsung. Nanti akan saya buat analisisnya ya. Mudah-mudahan menjadi silaturahmi kita. Tuhan memberikan talenta kepada kita untuk diwujudkan mimpinya ya. Karena kondisi terbaik itu hanya kita yang tahu. Ya, yang sadar bahwa saya punya potensi ini di bidang masing-masing, di bidang keuangan seperti Bu Santi, di bidang kesehatan seperti Bu Dr. Santi juga, di bidang perbankan seperti Mbak Nova, di bidang Muda Iswara seperti Pak Haidir, di bidang saya kurang tahu Pak Resto di bidang apa Pak kalau boleh tahu Pak? Umum Mas, bebas. Oke, umum. Ya, Mas Farhan di bidang tafsir, Pak Johnson di bidang bisnis, dan di bidang apapun kita adalah versi terbaik kita. Maka kita harus melakukan yang terbaik, do the best ya untuk segala yang kita lakukan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dio. Sukses semua ya. Terima kasih Pak Ngadio. Sama-sama.